Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari 8 peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Maret. Ada Super Semar dan Bandung Lautan Api. Mari kita simak videonya. Banyak peristiwa sejarah terjadi di bulan Maret. Selain untuk dikenang, sejarah juga dapat dijadikan sebagai pendorong semangat untuk melakukan pembangunan, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Lalu, peristiwa dan sejarah apa saja yang terjadi di bulan Maret? Yang pertama, 1 Maret, TNI melakukan serangan umum. Pada tanggal 1 Maret terjadi serangan umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta. Kedaulatan Indonesia yang baru seumur jagung itu sempat diganggu oleh agresi militer dua Belanda sampai jantung ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta, berhasil mereka duduki. Para pemimpin negara juga sempat ditangkap dan diasingkan, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang kedua, 6 Maret, Hari Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Pada 6 Maret 1985 diterbitkan surat keputusan Pangap nomor Kap/09/3 Romawi /1985 tentang pokok-pokok organisasi dan tugas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Diatur bahwa Kostrad sebagai komando utama pembinaan berkedudukan langsung di bawah Kasat, sedangkan sebagai komando utama operasional Kostrad berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. TNI Indonesia dikenal sebagai pasukan yang paling disegani dan ditakuti dunia. Beberapa negara menyebut TNI merupakan pasukan yang menakutkan dengan kemampuan perang yang handal dan misterius. Yang ketiga, 9 Maret, Hari Musik Nasional. 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Selain ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional, tanggal 9 Maret juga bertepatan dengan hari lahir komponis besar Indonesia W.R. Supratman yang lahir pada 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. W.R. Supratman merupakan seorang guru, wartawan, pengarang, dan komponis. Namun karena pencapaian besar yang menciptakan lagu Indonesia Raya pada tahun 1924, di mana ia masih berusia 21 tahun, ia menjadi pahlawan nasional. Ia juga sangat berbakat bermain biola. Yang keempat, 11 Maret, lahirnya Super Semar. Pada 11 Maret kita akan dibawa kepada masa, yaitu lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Presiden Soekarno mengeluarkan surat ini untuk menanggulangi adanya pergerakan pasukan tak dikenal yang bergerak maju di Istana Bogor. Tahu kondisi dalam bahaya, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Panglima TNI AD saat itu Soeharto agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan untuk mengatasi situasi keamanan yang memburuk. Mantan Presiden Soeharto, beliau tidak mengemukakan bagaimana sejarah asli lahirnya Super Semar itu. Saat ini ada 3 versi Super Semar yang masih tersimpan, yakni versi Pusat Penerangan TNI AD, Yayasan Akademi Kebangsaan, dan versi Sekretariat Negara. Yang kelima, 24 Maret, Hari Peringatan Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 24 Maret 1946. Hal ini merupakan peristiwa pembakaran seluruh kota oleh ratusan ribu rakyat Bandung guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ultimatum Belanda agar rakyat Bandung mengosongkan kota membuat rakyat Bandung membakar seluruh penjuru kota dan pergi meninggalkannya. Bandung Lautan Api juga merupakan bentuk memanasnya hubungan Indonesia Sekutu terkait Belanda yang mengultimatum Indonesia untuk menyerahkan senjata hasil lucutan tentara Jepang pada Sekutu. Yang keenam, 25 Maret terjadinya perjanjian Linggarjati. Pada 25 Maret 1947, kita akan menemukan babak diplomasi kedaulatan Indonesia. Banyak pihak yang menganggap perjanjian Linggarjati adalah bentuk lemahnya pemerintah saat itu, di mana harusnya Sumatera masuk dalam wilayah NKRI. Namun perundingan dengan Belanda tersebut hanya mengakui bahwa wilayah Republik Indonesia secara de facto hanya terdiri dari Jawa dan Madura. Selain itu, perjanjian ini juga berhasil mengubah bentuk negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pelaksanaan hasil-hasil perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus, bahkan Belanda justru mengkhianati perjanjian ini dengan melakukan agresi militer pada 21 Juli 1947. Harusnya menurut perjanjian mereka akan angkat kaki dari bumi Indonesia 1 Januari 1949. Dengan adanya agresi ini, maka dianggap perjanjian batal oleh keduanya. Yang ketujuh, 29 Maret, Hari Filateli Indonesia. Filateli merupakan kegiatan mengumpulkan perangko dan benda pos lainnya yang indah. Kegiatan mengumpulkan perangko masih berlaku hingga saat ini, terutama para kolektor yang mencari benda-benda unik dan tua. Semakin tua perangko dan benda pos lain akan bernilai tinggi, seperti misalnya perangko yang digunakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia menggunakan perangko Raja Willem III, yaitu pada tahun 1864. Pada 29 Maret ini ditetapkan sebagai Hari Filateli sejak tahun 1990-an. Tanggal ini diambil dari pendirian Postzegelversmals Club Batavia, perkumpulan kolektor perangko pertama di Indonesia, tepatnya 22 Maret 1922 di Jakarta yang saat itu bernama Batavia. Yang ke-8, 30 Maret, Hari Film Nasional.
Pada 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional karena 30 Maret 1950 merupakan hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Osmar Ismail pada saat itu. Meski sebenarnya perfilman Indonesia sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, di bawah pemerintahan Belanda, Indonesia mengawali era perfilman dengan berdirinya bioskop pertama di Indonesia pada 5 Desember 1900 di daerah Tanah Abang, Batavia dengan nama Gambar Hidup yang menayangkan beberapa film bisu. Sedangkan pada saat itu perfilman Indonesia dirasa cukup maju dan munculnya film-film baru karya anak bangsa. Semoga perfilman Indonesia semakin maju ke depannya. Itulah peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi sepanjang bulan Maret. Semoga bisa menambah informasi mengenai sejarah penting di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.